Ini ya perihal ini nih. Nah, sini ya. Nah, ini materinya harus ditandai ya. Saya selalu ingin pada mahasiswa tandai dari tujuan pembelajaran yang tadi sudah merujuk ke capaian tadi. Nah, materi yang akan diajarkan kan misalnya arah mata angin. Ini kan materi pokoknya ini ya. Atau submateri pentingnya adalah arah mata angin. Nah, bagaimana sih kegiatannya? Nah, coba supaya anak-anak belajar itu sesuai apa dihubungkan dengan keseharian, apa tidak anak-anak bawa keluar. Anak-anak mengamati matahari, ya matahari. Nah, sedangkan kalau arah mata angin ini kan selalu selalu berbicara tentang posisi, ya posisi matahari. Ya, berarti dengan mengamati matahari, anak dapat menentukan posisi arah mata angin menggunakan tubuh anak sebagai penanda arah mata angin dengan tepat. Nah, itu kan ada eksperimennya ya, eksperimen. Jadi misalnya kalau kita kalau matahari terbenam tuh kemana itu? Terbit dari mana? Arah mana? Kalau matahari terbit? Matahari terbit dari mana? Dari mana? Yo, tahu tidak arah matahari terbit dari arah timur. Nah, arah timur. Coba anak-anak menghadap posisi terbitnya matahari, gitu ya. Nah, sedangkan kalau muka kita menghadap ke arah posisi matahari, berarti punggung anak-anak itu posisi matahari sedang apa? Misalnya ya dalam posisi terbenam ya. Nah, kemudian rentangkan tangannya ya. Kalau muka kita menghadap matahari, berarti kalau punggung kita membelakangi matahari, gitu kan. Nah tinggal menanda kalau arah terbitnya matahari itu kita beri tanda itu adalah sebagai timurnya ya. Kalau timur selalu berlawanan dengan arah barat ya, berarti matahari terbenam di barat ya. Kemudian rentangkan tangan kiri kalau ada arah timur dan berarti posisi tangan kiri menghadap ke mana ya, posisi kanan sebelah kemana, menghadap ke arah apa kan gitu. Nah inilah jadi anak langsung melihat posisi matahari ya melalui praktek, yaitu menggedangkan tubuh anak sebagai penanda arah mata angin dengan tepat ya. Nah ini harus lengkap ya, ini tujuan pembelajaran lengkap. Artinya di sini kalau kita merujuk ke tadi capaiannya kan ada eksperimen ya. Kalau tidak salah itu bagian poin yang kedua, menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen. Nah, jadi kegiatan eksperimen muncul. Nah, terus yang kedua, materi yang kedua tentang lokasi, ya, tentang lokasi. Nah, ya ini merupakan konsep yang penting juga ketika kita membelajarkan tentang peta ya, tanah sederhana seperti itu, tuh ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak dalam membelajarkan tentang lokasi? Nah, kalau lokasi lihatnya dari sudut geografi secara umum, secara nasional, itu kan lokasi itu sebuah posisi tempat ya, tempat misalnya tempat di situ sesuai dengan peruntukannya ya, peruntukannya. Nah, kita akan diturunkan ke rumah saja. Nah, jadi guru bisa membawa miniatur rumah ke kelas ya. Nah, harus membawa media ya. Nah, jadi anak dapat menetapkan lokasi benda-benda dengan peruntukan ruang-ruangan dengan benar. Karena kalau berbicara tentang lokasi selalu berbicara dengan ruang, gitu kan. Lokasi seperti halnya Indonesia itu sebagai ruang, kecamatan sebagai ruang. Nah, gitu kan, lingkungan kecamatan itu sebagai ruang. Di dalam lingkungan kecamatan ada lokasi-lokasi yang sangat penting, tempat-tempat yang sangat penting ya. Nah, sebelah barat bertempat apa di situ memiliki tempat apa, sebelah timur
apa gitu kan. Nah itu. Jadi ada lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang ada dalam sebuah ruang ya, keruangan. Entah itu ruangan yang kecil sampai kepada ruang besar. Nah, untuk anak usia dini, konsep keruangan di sini hanya sampai kepada ruangan yang ada di rumah ya, ruang. Nah, di dalam ruangan itu kan ada ruang-ruang yang lebih detail lagi gitu kan. Misalnya kita mengenal ruang makan ya, ruang tidur atau kamar tidur. Ada kamar mandi gitu kan, ada garasi ya, ruang rias atau apa saja sesuai dengan ruang-ruang yang dimiliki oleh seseorang ya. Nah, biasanya ruang-ruang itu kan selalu ditempatkan benda-benda gitu kan, benda-benda. Nah, misalnya meja makan ditempatkan pada ruangan apa cocoknya gitu kan. Nah, ruang tidur misalnya ya. Nah, di sini benda-benda apa yang paling tepat disimpankan benda tersebut di ruang tidur dan seterusnya gitu kan. Nah, itulah konsep tentang lokasi. Jadi jangan sampai ada kesalahan di dalam menentukan benda-benda yang ada dalam ruang itu kan. Misalnya katel ditempatkan di ruang tidur misalnya gitu ya. Nah, ember disempatkan atau misalnya kasur ditempatkan di dapur misalnya. Nah, itulah konsep lokasi ya. Jadi sesuai dengan peruntukan yang ada dalam ruang. Kegiatan kalau kita lihat itu adalah partisipasi dan observasi ya. Jadi siswa, anak bisa berobservasi tentang miniatur ruangan yang rumah ya. Jadi membawa apa namanya tuh yang kalau miniatur rumah itu apa namanya lupa lagi. Ya, nah jadi membawa semacam itu. Jadi harus bawa medianya ya, medianya. Nah, itu konsep lokasi. Nah, kemudian ada lagi materi tentang membaca denah ya. Konsep lokasi itu sama dengan tempatnya. Jadi menyimpankan benda-benda sesuai dengan peruntukannya ya, sesuai dengan tempatnya gitu. Jadi jangan keliru gitu ya. Jangan keliru. Nah, kamar mandi untuk tidur kan itu keliru misalnya ya, menempatkan ruang atau menempatkan tempat tidur di ruang kamar mandi misalnya ya. Nah, itu sesuai makanya dengan benar ya, atau ruang-ruangan dengan tepat ya, dengan tepat gitu ya. Nah, nah sekarang materi membaca denah tadi ada ya, membaca denah tadi kalau tidak salah. Nah, saya luruskan lagi. Nah, eh, eh, kalau membaca denah, nah tadi Ibu Dela sudah mengatakan membawa gambar apa kan gitu, denah gitu kan, posisi-posisi rumah, gedung, sekolah, ya, toko ataupun bangunan lainnya gitu kan, masjid dan sebagainya. Nah itu harus ada gitu kan, harus ada kalau ingin membaca denah berarti harus ada media gambar yang sederhana, denah ya. Nah kemudian anak nanti ditugaskan untuk membaca. Apa yang harus dibacanya? Ya membaca bangunan-bangunan lain di sebuah kota sesuai dengan arah mata angin dengan tepat ya. Jadi dengan mengamati denah sederhana gitu kan, bawa denah, nah itu medianya ya. Itu sebagai kondisinya. Kondisinya kalau membaca denah itu keterampilannya atau behaviornya membaca denah. Nah, membaca denah bangunan-bangunan di sebuah kota ya sesuai dengan arah mata angin dengan tepat ya. Nah, jadi kondisinya ada, kondisinya itu ada medianya ya. Nah, membaca denah dalam behaviornya, kemudian yang sesuai dengan arah mata angin ya. Misalnya kalau sebuah peta ini kalau sebelah kanan tadi betul ya, sebelah kanan rumah Budi berarti rumah siapa. Kalau kita misalnya di sebelah kiri rumah Budi yaitu rumah siapa. Belok ke kanan rumah siapa, ujung paling gedung paling ujung itu gedung apa namanya. Nah, itulah membaca denah peta ya. Dengan peta yaitu peta bangunan-bangunan sederhana. Mau sebuah kota, mau sebuah apa saja ya, misalnya di sebuah pedesaan, sebuah kawasan perbukitan misalnya, boleh silakan. Yang penting yang harus dilatihkan adalah keterampilan membaca denah ya. Nah, kemudian juga saya meninjau di sini juga dari karya mahasiswa seperti ini tujuannya.
Melalui lembar kerja anak dapat berpikir bagaimana. Nah, bagaimana? Hindari kata-kata bagaimana. Ini bagaimana itu jangan ada pertanyaan ya. Di dalam merumuskan tujuan hindari jangan kata bagaimana. Nah, kemudian menentukan arah. Arah apa di sini? Ya, arah apa ya? Arah menuju suatu tempat sesuai dengan apanya misalnya ya. Nah, menunjukkan arah menuju tempat sesuai dengan lokasinya misalnya ya. Nah, sesuai dengan lokasinya dengan tepat. Melalui lembar kerja anak dapat berpikir. Nah, jadi kata dapat berpikir itu apa coba ya? Nah, berpikir teh apa gitu kan? Berpikir jadi secara operasionalnya apa? Ini belum ada kata kerja operasional yang menandakan behavior kepada kegiatan anak menentukan arah gitu kan. Nah, anak dapat apa coba? Coba siapa yang mau sumbang pikiran? Ya. Nah, jadi kalau menentukan arah sebetulnya ini sudah spesifik ya. Melalui lembar kerja anak dapat menentukan arah untuk menuju suatu tempat sesuai dengan lokasinya dengan tepat gitu ya. Nah, kemudian ada lagi di sini tujuan. Coba perhatikan yang lainnya juga ya. Melalui kegiatan lembar kerja, anak dapat memahami. Nah, ini juga kata memahami sudah berulang-ulang ya. Saya terasa capek menggunakan ini, mengoreksi ini, kata ya. Behaviornya memahami itu susah diukur. Ya. Nah, untuk menuju kepada proses memahami atau pemahaman bisa dilakukan dengan cara apa? Boleh dengan cara praktek membuat denah rumah gitu saja. Ya, jadi otomatis kalau anak-anak dilatih membuat denah rumah berarti capaian memahaminya nanti terpenuhi gitu, ya. Jadi tujuan memahami itu sekali lagi akan dapat dicapai melalui praktek, melalui apa misalnya ya kegiatan apa, aktivitas bernyanyi atau apa saja gitu ya. Nah, jadi saya akan coba memperbaiki melalui lembar kerja. Nah, kalau di atas ada lembar kerja berarti yang keduanya jangan dari lembar kerja, cari ini ya kondisiennya. Anak dapat membuat denah rumah sederhana ya sesuai dengan fungsinya dengan rumah sederhana sesuai dengan fungsinya dengan benar ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau membuat denah rumah sederhana itu apa? Ya di situ harus lengkap, harus lengkap. Kalau rumah yang sehat, rumah yang apa ya yang nyaman itu seperti apa. Jadi membuat sebagai ini ya sebagai idenya ya sesuai dengan pengalaman dia sehari-hari di rumahnya ya. Nah, itu tujuannya kepada karya seni ya. Jadi menyalurkan anak-anak siapa tahu anak menjadi arsitek ke depan ya dengan membuat rumah sederhana sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau rumah itu kan nggak boleh kotak ya. Kalau kotak tuh beda lagi. Itu ruko misalnya untuk toko cukup dengan kotak. Atau rumah kan ada hal-hal yang perlu dilukiskan, digambarkan ya. Nah, sebagaimana tadi sudah disampaikan. Jadi begitu gitu ya. Nah, ini mohon dikoreksi ya, dikoreksi perihal tujuan pembelajaran jangan sampai unsur-unsur seperti apa di sini audiens ya. Nah, kalau anak ini kan audiens ya. Nah, ini saya tandai ya suka lupa terus ya. Ya. Nah, jadi kalau mana sih? Anak berarti audiens. Nah, ini ya kata kuncinya. Nah, terus behaviornya apa? Menentukan posisi. Ya, menentukan. Nah, ini namanya behavior. Gitu. Jangan lupa ya. Nah, kemudian dengan mengamati matahari gitu kan. Nah, ini condition. Gitu ya. Nah, kemudian dengan tepat apa degree-nya gitu ya. Nah, itu ya. Nah, kalau saya menuliskan tadi eksperimen menandai saja jangan sampai mahasiswa itu lupa ya. Ini diambil dari tadi ya.
diambil dari capaian pembelajaran ya, supaya ini ya penentu ya, sebagai tandanya penentu ya. Ini saja eksplorasi sama. Nah, ini jangan berulang-ulang lagi ya, nanti ujian ya seperti ini. Nah, sekarang kalau ini coba yang kedua. Kalau dengan mengamati miniatur ruangan rumah itu namanya apa? Condition ya. Menetapkan lokasi. Nah, itu sebagai apa tadi? Anak apa anak? Audiens ya. Nah, sok bentar lagi PPL ya. Nah, kamu yang magang harus jangan salah nih. Dapat menetapkan lokasi ini yang termasuk menetapkan, silakan kata kerja operasionalnya apa ini? BH biar so, harus didikte piraku, didikte terus oleh Ibu ya. Oh, aina degree-nya dengan tepat. Nah, dan seterusnya ya, silakan nanti saya akan share lah ke mahasiswa ya ini. Jadi mohon nanti diperhatikan baik-baik ya. Ini nomor 4 tadi ya. Silakan nomor 4, ini nomor 5. Nah, bandingkan ya yang sudah diperbaiki dengan yang tujuan di awal tadi ya. Nah, mau diganti lembar, apakah mau lembar kerja, mau apa? Ininya melalui lembar kerja kan supaya ada pembeda, jadi jangan sama kondisinya. Kalau membuat denah apa? Atau contoh melalui contoh rumah gitu ya? Ya, melalui gambar contoh rumah gitu aja ya. Melalui contoh gambar rumah gitu saja ya, supaya jangan sama ya. Nah, ini termasuk apa ini? Termasuk apa coba? Kemana ini suaranya? Condition ya. Kalau anak apa anak? Audiens. Nah, sok audiens. Sewayahna we, sok diperhatikan ya. Nah, kalau membuat denah Behavior. Behavior ya. Jangan salah ya, nanti minggu depan harus sudah bagus ya. Kalau dengan benar ini Degree. nah, degree. Sudah paham? Paham ya? Iya, Ibu. Paham. Nah, tapi nanti kalau untuk di modul ajar jangan ditulis lagi ininya. Ini condition, jangan lagi ya. Nah, ini mah hanya sebagai rumusnya saja. Audiens, ini mah rumus saja ya, rumus ketika kita akan membuat tujuan. Nah, seperti ini. Nah, kadang-kadang kita juga ingin menentukan behaviornya ini agak tinggi gitu kan. Nah, agak tinggi seperti halnya ini eksperimen, itu cek berapa? Ya, partisipasi ya, partisipasinya apa. Nah, di manakah di sini keterampilan sosial ya, kompetensi sosialnya. Nah, jadi kan kalau kita mengamati dari kegiatan-kegiatan ini dilakukan itu secara bersama-sama. Ya, jadi tidak perorangan ketika kita akan meninjau matahari, nah kan tidak per anak, nah, akan membawa anak berdasarkan kelasnya ya, membawa keluar. Jadi itu sudah menunjukkan adanya eksperimen anak, tetapi aktivitasnya adalah partisipasi ya dengan teman-teman yang lain. Itu kan jadi partisipasi sosialnya udah ada ya. Jadi demikian juga ketika mengobservasi sebuah rumah, nah ya berarti ini sudah melibatkan teman-teman yang lain ya. Nah, silakan kalau ingin dinilai tentang partisipasi sosialnya, silakan tergantung evaluasinya mau seperti apa.
gitu kan. Jadi jangan sampai tidak diukur keterampilan sosialnya ya, supaya tidak diukur. Nah, silakan kalau ingin ditambahkan tujuannya seperti itu ya. Nah, jadi inilah yang harus kita koreksi para mahasiswa. Ini jangan terjadi lagi lah kalau di sekolah nanti malu ya di tempat praktek mahasiswa suatu saat ya. Jadi jangan sampai ya kan ini sudah apa di sini udah S1 sedangkan gitu ya. Nah, ini mah hanya sebagai contoh. Silakan ya mahasiswa untuk menyesuaikan ya, menyesuaikan. Ini kemana ini kirimkannya?